Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Guys, kalian masih ingat nggak sih kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat tahun 2021 kemarin? Yang mana nih ibu dan anak ini bernama Ibu Tuti dan anaknya bernama Amel ditemukan di pagi hari tanggal 18 Agustus 2021. Mereka ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan dipenuhi dengan cairan merah di dalam sebuah bagasi mobil Alphard berwarna hitam yang terparkir di halaman rumah mereka di Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kasus ini tuh sempet rame banget di tahun itu dan sampai bikin netizen Indonesia itu mencak-mencak karena pelakunya itu nggak terungkap-terungkap juga. Padahal kasus ini udah 2 tahun berlalu. Nah, dan bahkan salah satu dokter forensik yang memeriksa jasad dari Ibu Tuti dan Amel udah sering banget nih kasih clue-clue tentang siapa pelakunya. Tapi ya meskipun sudah melakukan olah TKP sebanyak 5 kali, autopsi sebanyak 2 kali, memeriksa 121 saksi dan 261 alat bukti, tetap aja nih polisi ini merasa kesulitan untuk mengungkap siapa pelakunya. Hingga akhirnya kasus ini tetap jalan di tempat selama 2 tahun. Sebenarnya ada beberapa orang yang udah dicurigai sebagai pelakunya, termasuk sang ayah, ibu tiri, saudara tiri Amel. Bahkan saudara kandung Amel yang bernama Yoris Raja Amalullah juga sempat dicurigai sebagai pelakunya. Tapi saat itu polisi ini nggak bisa nangkep mereka karena nggak ada bukti yang kuat. Tapi tanggal 17 Oktober 2023 kemarin, misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini akhirnya dapat terungkap guys. Baik kerabat korban, polisi, dan netizen seluruh Indonesia yang mengawal kasus ini dari awal terjadi merasa sangat lega dengan adanya berita ini. Bagaimana tidak, setelah 2 tahun menjadi misteri, polisi akhirnya telah menetapkan 5 orang pelaku dalam kasus pembunuhan seorang ibu bernama Tuti Suhartini 55 tahun dan putrinya yang bernama Amalia Mustika Ratu atau Amel berusia 23 tahun. Pembunuhan ini terungkap setelah salah satu pelaku yang bernama Muhammad Ramdhanu atau Danu tiba-tiba aja datang menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat. Danu merupakan keponakan dari Ibu Tuti atau anak angkat dari Waida yang merupakan kakak kandung dari Ibu Tuti Suhartini. Danu mengakui segala perbuatannya dan bersedia untuk mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya bagaimana sebenarnya kronologi kejadian pembunuhan itu dan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Nah, saat diinterogasi, Danu ini mengatakan ada 4 orang lagi yang terlibat dalam kasus ini. Dan kalian tahu nggak pelakunya itu siapa aja? Pelakunya ini sebenarnya udah bisa kalian tebak sih guys, dan nggak mengejutkan juga sih karena dari awal juga mereka ini udah dicurigai sebagai pelakunya. Nah, keempat pelaku ini tidak lain tidak bukan adalah Yosep Hidayah yang merupakan suami dari korban Tuti dan ayah kandung dari korban Amel. Kemudian ada Mimin Mintarsih yang merupakan istri muda dari Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak tiri Yosep, dan Abi Aulia yang juga merupakan anak tiri Yosep. Wah, mereka ini pasti seneng banget ya guys, karena 2 tahun ini aksi mereka sempat nggak terungkap. Happy dong mereka, pasti happy lah, tapi sekarang nggak mau ngaku pasti. Tapi gila sih ini bapak-bapak, masa iya anak tirinya diajak ngebunuh anak kandungnya sendiri? Nggak kebalik tuh, kayak bukan manusia aja guys. Nah, dan Yoris ini atau saudara kandung Amel sekarang terbukti tidak terlibat dalam kejadian itu. Jadi emang bener dia ini nggak tahu apa-apa tentang pembunuhan ibu kandung dan juga saudara kandungnya itu. Nama Yoris sekarang bisa bersih lagi dan dia juga bisa tenang karena pembunuh ibu dan saudara kandungnya itu bisa terungkap juga. Meskipun butuh waktu sekitar 2 tahun untuk kasus ini bisa terungkap. Tapi Yoris juga merasa sedih mengetahui jika yang membunuh ibu dan saudara kandungnya itu ternyata adalah keluarganya juga. Tapi kalau aja Danu ini nggak ngaku kalau dia melihat dan membantu pelaku lain dalam peristiwa itu, kayaknya 1000 tahun pun kasus ini nggak bakal pernah terungkap guys. Jadi kasus ini bisa terungkap bukan karena hasil penyelidikan polisi, tapi memang karena salah satu pelaku akhirnya mengakui perbuatannya.
Kepada penyidik, Danu mengakui jika kejadian itu terjadi di tanggal 17 Agustus 2021 malam. Saat itu, dia lagi main game di salah satu warnet dekat rumahnya. Tapi tiba-tiba aja si Yosep ini nelpon Danu dan nyuruh Danu untuk datang ke TKP atau rumahnya korban Tuti dan juga Amel. Nah, Danu ini memang biasa ngebantu si Yosef dan juga keluarganya. Jadi Danu pun menuruti perintah dari sang paman. Dia selama ini emang gak pernah berani nolak perintah dari pamannya itu. Karena menurut si Danu ini, Yosef dan keluarganya itu kayak orang yang gimana ya? Orang yang memang harus dia hormati gitu loh guys. Jadi apapun yang dia suruh, apapun yang pamannya ini suruh, dia pasti nurut. Hal itu juga dibenarkan oleh Ibu Lili Sulastri yang merupakan kakak dari Tuti. Emang bener sih si Danu ini emang anaknya itu penurut. Disuruh ngapain pun dia pasti nurut. Nah, berangkatlah si Danu ini ke lokasi kejadian dengan menaiki motor Vega R. Tapi sebelum ke TKP, Danu ini menemui Yosep dulu yang lagi makan di warung pecel lele dekat rumah Ibu Tuti dan Amel. Gila ya nih bapak-bapak, masih sempet-sempetnya makan sebelum ngebunuh keluarganya sendiri guys. Nah, saat di dekat tempat makan itu, Danu lagi-lagi menanyakan kepada Yosep tentang bantuan apa yang diminta oleh Yosep. Nah, pas itu si Yosep ini kayak curhat gitulah ke Danu tentang kekesalannya terhadap sikap Ibu Tuti dan juga Amel. Yosep juga bilang ke Danu kalau dia mau ngasih pelajaran ke Ibu Tuti dan juga Amel. Yosep ini juga sempat bilang ke Danu untuk tenang dulu dan ikutin aja perintah dari dia. Nah, si Danu ini bingung kan, maksudnya itu apa? Sebenarnya dia disuruh ngapain, dia tuh nggak ngerti. Nah, meskipun masih bingung, tapi Danu ini tetap aja ngikutin apa yang Yosep suruh. Nah, sekitar pukul 22 malam atau jam 10 malam, Yosep dan Danu ini sampai juga di rumahnya Ibu Tuti dan Amel. Nah, rumahnya Ibu Tuti dan Amel ini termasuk rumah yang lokasinya itu berjauhan dengan tetangga yang lain guys. Jadi berjaraklah antara satu rumah dengan rumah yang lain. Nah, Danu kemudian disuruh berdiri di pojokan garasi menghadap ke jalan. Dengan alasan Danu ini diminta untuk mantau sekitar lokasi dan memastikan tidak ada orang lain yang datang. Sedangkan si Yosep langsung masuk ke dalam rumah. Nah, nggak lama lampu garasi ini tiba-tiba aja mati. Entah sengaja dimatiin atau memang mati sendiri. Tapi si Danu ini tetap aja nunggu di garasi rumah itu. Nah, lumayan lama nunggu, si Danu ini gak ada tuh dengar apa-apa. Sampai akhirnya tengah malam sekitar pukul 12-an. Danu ini kaget karena Arigi dan Abi, anaknya si Mimin, tiba-tiba aja datang dan mereka ini nyelonong masuk ke dalam rumah. Gak lama dari kedatangan anak-anak Mimin, Danu ini kemudian dipanggil oleh Yosep. Nah, Danu langsung masuk ke dalam rumah. Tapi suasana di dalam rumah sangat-sangat gelap dan yang nyala cuma lampu dapur. Dan saat itu Danu gak bisa lihat jelas apa yang terjadi di dalam. Tapi saat itu si Yosep ini langsung nyuruh Danu untuk ngambil golok di dapur. Danu gak tahu golok itu untuk apa. Dia tetap aja jalan ke dapur dan ambil golok yang ada di atas meja. Nah, pas Danu ini datang bawa golok itu langsung diambil sama Arigi. Dan kemudian Danu lagi-lagi disuruh jaga di depan rumah. Danu ini nurut aja, dia jalan lagi keluar dan diam lagi di garasi tempat dia duduk dari tadi. Gak lama dari itu, Danu ini terkejut karena dia ngedengar teriakan sepupunya, yaitu Amel. Danu sontak berlari ke dalam rumah dan masuk ke arah kamar Amel. Sampainya di kamar Amel, Danu ini dibikin melongo, dibikin membatu karena melihat pemandangan yang gak pernah dia duga. Dalam kondisi syok, Danu ini semakin dibuat kaget saat melihat anak Mimin yang bernama Abi ini menyiksoi Amel dengan menjedukkan kepala Amel ke dinding. Danu yang ada di kondisi mencekam tidak bisa melakukan apapun. Seketika aja badan dia ini kayak membatu pas ngelihat Amel yang udah gak berdaya dan nafasnya udah tersengal-sengal. Dia mau nolongin tapi dia gak berani, takutnya dia juga dibunuh. 4 lawan 1 kan gak mungkin guys.
Nah, di samping Amel yang udah lemes, Danu nih ngelihat Ibu Tuti Suhartini yang juga udah tergeletak. Pas itu Danu nggak tahu apakah Ibu Tuti sudah meninggal atau tidak. Nah, Danu yang lagi dalam posisi syok dibuat semakin kaget saat dia disuruh ngebantu para pelaku yang lain untuk menggendong tubuh Ibu Tuti ke ruang tamu. Danu nggak bisa nolak dan dia pun menuruti perintah itu. Saat tubuh Ibu Tuti sudah ada di ruang tamu, saat itu juga Danu baru melihat Ibu Mimin datang. Tapi si Mimin langsung ngeleos ke arah kamar mandi. Jadi Danu nggak tahu apakah Ibu Mimin ini benar-benar baru datang atau dia juga ikut dalam aksi pembunuhan itu. Karena kondisi saat kejadian itu sangat mencekam dan kondisinya sangat gelap, jadi Danu nggak bisa fokus dan nggak bisa melihat langsung tindakan yang dilakukan oleh Ibu Mimin saat proses pembunuhan ibu dan anak di Subang itu. Nah, setelah dari ruang tamu, Danu lagi-lagi disuruh untuk membantu para pelaku yang lain untuk membawa tubuh ibu dan anak itu ke bagasi mobil Alphard hitam yang sudah terparkir di rumah itu. Tubuh ibu dan anak itu pun ditumpuk di bagasi itu. Setelah itu, Danu sempat diancam oleh si Yosef dan pelaku yang lain. Danu hanya bisa mengiyakan dan mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, keesokan harinya, para pelaku Dajjal ini mulai memainkan skenarionya. Dimulai dari Yosef yang ceritanya datang ke rumah Ibu Tuti untuk mengambil perlengkapan golfnya. Tapi dia dibuat kaget dengan ditemukannya anak dan istrinya itu di dalam bagasi mobil Alphard berwarna hitam. Nah, di situ Pak Yosef ini berteriak minta tolong. Datanglah para warga dan kasus itu pun dilaporkan ke polisi. Nah, setelah kejadian itu, mereka lagi-lagi memainkan dramanya seolah-olah mereka sangat sedih karena kehilangan anggota keluarga mereka akibat tipuan. Segala drama dan air mata buaya serta kerapian pembunuhan yang mereka mainkan berhasil membuat kasus ini mengambang selama 2 tahun. Nah, si Danu ini dari awal kayaknya emang sengaja deh guys, mau dijadiin kambing hitam sama si Yosef dan juga komplotannya itu. Mungkin nih ya, pas Danu disuruh berdiri di depan bagasi mobil rumah Bu Tuti, mereka itu berharap ada yang ngeliat Danu. Jadi kalau besok harinya Ibu Tuti tiba-tiba ditemukan dalam keadaan meninggoy karena dibunuh, otomatis kan Danu yang bisa jadi tersangka. Karena dia yang terlihat terakhir kali ada di sekitar rumah Ibu Tuti di jam-jam pembunuhan. Ini baru perkiraanku aja ya guys, tapi aku nggak tahu sih kalau menurut kalian gimana. Kalian boleh komen di bawah. Tapi yang jelas Danu ini bilang kalau dia selama ini nggak berani terus terang ke polisi karena dia merasa sangat ketakutan karena dia diancam oleh pelaku yang lain. Dia juga takut kalau pelaku yang lain akan nekat membunuhnya dan membunuh keluarganya juga. Sampai akhirnya Danu yang tertekan karena merasa bersalah terhadap bibi dan juga sepupunya itu memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya itu ke keluarganya. Dan juga dia siap untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Nah, tim kuasa hukum dari Danu ini berencana akan mengajukan Danu sebagai justice kolaborator atau pelaku yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar suatu kasus. Ya, sama kayak kasusnya Barada Eliezer lah guys. Nah, meskipun Danu sudah mengakui segala perbuatan yang dilakukan, tapi si Yosef, Mimin, dan kedua anak tiri Yosef masih menolak untuk mengakui segala kejahatannya. Tapi polisi nggak mau terkecoh lagi. Polisi pun mendapatkan bukti kuat, yaitu sebuah petunjuk berupa cairan merah yang ditemukan di baju Yosef. Bercak cairan merah di baju Yosef itu sebenarnya udah diketahui polisi dari awal-awal kasus ini muncul, yaitu di tahun 2021 kemarin. Pas dicek, emang cairan merah yang ada di baju Yosef itu identik dengan cairan merah dari Ibu Tuti dan juga Amel. Hanya saja saat itu polisi nggak bisa nangkep Yosef karena dianggap bukti itu tidak terlalu kuat. Namun sekarang, karena Danu si saksi kunci dari peristiwa itu mengakui segala perbuatannya, barulah polisi dapat menangkap si Yosef juga. Nah, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, pelaku utama pembunuhan mengarah kepada suami dan ayah kandung dari korban, yaitu Yosef Hidayah. Sedangkan Danu berperan menemani Yosef ke lokasi kejadian dan dianggap membantu pelaku lain saat peristiwa itu terjadi. Meskipun sebenarnya Danu ini nggak tahu ya guys jika peristiwa itu akan terjadi.
Tapi karena dia ada di kondisi yang mencekam itu, mau nggak mau, dia harus mengikuti apa perintah dari pelaku yang lain. Untuk motif dari kasus ini masih diselidiki oleh polisi ya guys, tapi dugaan sementara karena masalah internal keluarga dan juga masalah aduh, kalau udah masalah harta emang cepet banget bikin orang gelap mata guys. Nah, Yosep si pelaku utama diketahui mengelola sebuah yayasan yang bernama Yayasan Bina Prestasi Nasional. Yayasan itu dirintis oleh Yosep dan Mimin di tahun 2009 yang lalu. Dan di tahun 2009 itu juga Yosep menikah dengan istri mudanya si Mimin. Mimin ini sempat menjadi bendahara yayasan selama 2 tahun. Nah, berdasarkan pernyataan dari Yoris, anak sulung dari Yosep, selama yayasan itu diurus oleh Yosep dan istri mudanya, yayasan itu nggak berkembang sama sekali. Yayasan itu juga sempat bermasalah saat dikelola oleh Yosep dan istri mudanya itu, terutama dalam pengelolaan keuangan. Yoris juga bilang kalau bapaknya itu sangat-sangat boros. Mungkin keuangan yayasan jadi morat-marit karena terus-terusan dipakai kali ya. Mungkin dipakai buat foya-foya sama istri muda dan anak-anak tirinya? Nggak tahu juga sih. Tapi kalau udah boros itu memang sulit sih guys kalau nanganin keuangan. Mending kalau ngerasa udah boros nggak usah ngurusin keuangan guys. Nah, karena hal itulah kepengurusan yayasan akhirnya diubah. Si Yosep tidak diberikan jabatan strategis, dia hanya menjabat sebagai dewan pembina. Yoris, anak pertama Yosep dan Ibu Tuti, ditunjuk sebagai ketua yayasan, sedangkan Ibu Tuti sebagai bendahara dan Amalia sebagai sekretaris. Nah, semenjak dikelola sama keluarga Ibu Tuti, keuangan yayasan pelan-pelan membaik. Guru-guru yang dulunya digaji 3 bulan sekali, semenjak itu bisa digaji 1 bulan sekali. Tapi semenjak itu juga, Yosep ini nggak bisa lagi pakai uang yayasan seenak jidatnya lagi. Ibu Tuti hanya memberikan Yosep sedikit uang transport dan juga uang kebutuhan sehari-hari. Selebihnya untuk hal-hal lain tidak diberikan karena emang si Yosep ini sangat-sangat boros. Mungkin bisa jadi hal itulah yang membuat si Yosep, Mimin, dan kedua anak tiri Yosep merasa sangat jengkel dan memilih untuk melakukan hal itu guys. Tapi untuk motif pastinya belum diumumkan oleh polisi. Jika memang sudah ada motif yang sesungguhnya, pasti akan segera diinfokan oleh polisi. Ya, semoga aja keadilan bisa ditegakkan ya guys, dan pelaku-pelaku ini bisa mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya atas perbuatan mereka. Dan semoga untuk Ibu Tuti dan juga Amel sekarang udah bisa tenang dan dapat beristirahat dengan di sisi Tuhan. Nah, sekian dulu video kali ini. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tetap menjadi orang yang baik, cintai diri sendiri, hargai orang lain, dan jadilah tenang dalam setiap badai kehidupan. Dan jangan gila harta guys. Sampai jumpa di video selanjutnya.